Horas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Kau telah memberkati setiap kehidupan kami. Hingga pada kesempatan ini Kau memperbolehkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, biarlah menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani setiap roda kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah hikmat yang daripada Tuhan berdiam di dalam diri hamba Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam minggu ketiga setelah Trinitatis ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam, horas, menjua-jua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat Kolose yang berisi tentang prinsip-prinsip kehidupan orang Kristen yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang keluarga, kita harus terlebih dahulu melihat fakta dan realita yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa masih banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Hal itu tentu terjadi karena kurangnya pemahaman atau gagal memahami akan prinsip hidup di dalam Kristus yang harus dilakukan, terkhusus di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi dalam pernikahan Kristen, di mana seorang laki-laki ketika berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih lagi atau melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terlebih dahulu dilakukan konseling pranikah. Akan diberitahukan, dijelaskan bagaimana rumah tangga orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi pada realitanya masih saja terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada masa Paulus ketika dia menuliskan suratnya ke jemaat Kolose, tentu ini adalah peringatan atau nasihat yang sangat positif sekali. Karena apa? Karena terkadang memang si pemegang kendali di dalam rumah tangga, suami atau bapak, justru tidak mengasihi orang-orang yang tidak memiliki kuasa, atau istri dan juga anak. Untuk itu, sebagai penekanan yang disampaikan oleh Paulus, bahwa ternyata nasihat ini sangatlah praktis dan mudah. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus hanya berkaitan tentang keluarga. Dalam pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat 21 ini, Paulus mau menekankan bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya harus dimulai dari keluarga. Bagaimana kita hidup dalam bernegara, berbangsa, dan juga bergereja, tetapi terlebih dahulu harus dimulai dari keluarga. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat di ayat 18, dikatakan demikian.
Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ternyata dalam ayat 18 ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 23. Tunduk kepada suami karena apa? Karena suami adalah kepala istri, kepala rumah tangga yang sering kita katakan sebagai imam. Suami adalah sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Diibaratkan kepala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya sebagai pendamping hidup, maka seorang istri harus tunduk kepada suami. Tapi harus diingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lebih tunduk kepada suami daripada kepada Tuhan. Nah, adapun jabatan seorang istri, kalau seorang istri lebih tinggi jabatannya daripada suami, kalau dalam status sosial seorang istri lebih diperhatikan oleh orang lain daripada suami, kalaupun dalam karakter si istri lebih dominan daripada karakter suami, apakah sesuatu hal ini boleh dikompromikan? Tidak. Ini tetap tidak ada kompromi. Tetap seorang istri harus tunduk kepada suami. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tanggung jawab seorang istri, dan kemudian itulah yang menjadi hak daripada suami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ke-19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, tunduknya istri juga kepada suami harus direspon dengan hal-hal yang positif. Harus dipahami dengan hal-hal yang positif juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tunduknya istri harus ditanggapi dengan kasih yang diberikan oleh suami kepada istri. Tunduknya istri tentu harus diberikan oleh suami kasih sayang. Harus diberikan oleh si suami perhatian untuk mensejahterakan sang istri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suami tidak boleh sewenang-wenang. Jangan karena tunduk, harus tunduk. Suami boleh sewenang-wenang, tidak. Suami tidak boleh sewenang-wenang karena kepemimpinannya sebagai kepala keluarga. Karena apa? Karena dasarnya adalah kasih Kristus. Kalau kasih Kristus yang mendasari, maka itu sudah menjadi tanggung jawab. Karena kasih itu lemah lembut, kasih itu penuh dengan sukacita. Maka dari itu dalam kehidupan rumah tangga, anggota keluarga, khususnya dalam ayat 19 ini suami, harus menunjukkan kasihnya kepada istri dan juga anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah hubungan antara suami dan istri. Timbal balik, apa yang menjadi hak antara suami dengan istri, dan juga apa yang menjadi tanggung jawab antara suami dan juga istri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berumah tangga tentu banyak sekali masalah. Pasti ada masalah. Tapi bagaimana suami dan juga istri sama-sama menyelesaikan masalah itu, sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang indah di dalam Tuhan ketika seorang anak taat kepada orang tuanya. Nah, sangat jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ini sudah sangat jelas bahwa seorang anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, supaya lanjut umurnya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang anak. Haruslah demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena dengan cara menghormati orang tua, maka si anak juga akan berinisiatif untuk menghormati Tuhan dan takut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Yahudi, usia anak ketika sudah 13 tahun, dia harus mempertanggungjawabkan hukum Taurat, terkhusus menghormati orang tua, ayah dan ibunya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa peran anak di dalam keluarga?
Tentu seorang anak harus mempercayakan hidupnya kepada orang tua. Karena apa? Karena jelas bahwa orang tua sudah terlebih dahulu belajar tentang hidup. Bahwa orang tua sudah terlebih dahulu merasakan bagaimana proses kehidupan ini terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Batak nunggap parjolo natoras mandaisira siat yanakon. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dalam merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan ini, orang tua sudah terlebih dahulu merasakannya. Maka dari itu anak harus mempercayakan bahwa orang tua akan membimbing si anak. Yang harus dilakukan oleh anak adalah taat kepada orang tua. Maka akan indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, si anak juga harus siap dibimbing. Maka dari itu peran orang tua dalam membimbing anak sangat dibutuhkan. Peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua yang berperan mendidik dan membimbing sang anak, mari kita perhatikan dalam ayat ke-21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Nah, peran orang tua dalam mendidik dan membimbing si anak hendaklah tidak menyakitkan hati. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena jelas bahwa kasih itu lemah lembut. Di dalam membimbing dan mendidik si anak perlu kelemah lembutan. Karena kasih itu juga harus ditunjukkan melalui kelemah lembutan. Dalam membimbing anak, maka orang tua tidak boleh menyakiti anak. Karena apa? Karena jangan sampai tawar hatinya. Jangan sampai tidak ada lagi rasa di dalam hatinya. Justru apa yang ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dendam. Maka dari itu, di dalam mendidik dan membimbing anak, perlu kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan berumah tangga, membangun keluarga bahagia, sangat diperlukan peran masing-masing suami, istri, dan juga anak. Tidak boleh salah satunya tidak menjalankan tugas, tidak boleh. Ketiganya harus menjalankan tugas sebagaimana yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang pada intinya keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang anggota keluarga itu, suami, istri, dan juga anak, sama-sama takut akan Kristus. Sama-sama menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama menjalankan prinsip kehidupan orang Kristen di dalam Kristus. Itulah keluarga yang berbahagia. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalankan peran masing-masing sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Semua keluarga punya masalah. Baik masalah yang ada dalam keluarga itu sendiri, atau juga masalah yang ada dari luar keluarga itu. Semuanya pasti memiliki masalah. Tapi bagaimana masalah itu diselesaikan bersama-sama dengan anggota keluarga, itu adalah keluarga yang berbahagia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersandarlah, berserahlah kepada Tuhan, dan serahkan semua kekhawatiran kita di dalam keluarga itu, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan sukacita. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak lupa kita harus menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Tuhan yang memerintah hati dan pikiran kita, maka dalam setiap kehidupan kita pasti akan lebih luar biasa lagi kebahagiaan yang akan kita terima. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan
boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjalankan peran kami masing-masing di dalam rumah tangga. Ini kami Bapa di sorga, segala kehidupan kami, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kami di dalam menjalani hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.